salah satu bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada bulan inilah rangkaian aksi unjuk rasa yang berlanjut menjadi kerusuhan massal terjadi dan kemudian berujung pada kejatuhan rezim Orde Baru serta dimulainya Orde Reformasi. 27 tahun berlalu, sekelompok orang ini menapaki jalannya reformasi. Dari sekitar 130 peserta napak tilas, lebih dari 30 diantaranya adalah orang tua korban. Kusmiati salah satunya. Pada masa kelam itu, ia kehilangan anaknya yang saat itu berusia 14 tahun. Mustafa kemudian ditemukan tewas terbakar di Mall Klender bersama ratusan korban kerusuhan lainnya. Penuntut keadilan, ya generasi muda jangan sampai terulang kembali seperti 98. Ya itu, anak saya kan yang lelaki, anak pertama untuk harapan orang tua, adik-adiknya tiba-tiba korban dibakar, pulang-pulang. Ya itu gosong seperti kayak kambing pun. Satu tuntutan keadilan seperti itu. Perjalanan napak reformasi ini bermula dari Universitas Trisakti, tempat di mana 4 mahasiswa tewas ditembak. Selanjutnya, perjalanan berlanjut ke Universitas Atmajaya, Mall Klender, dan TPU Pondok Rangon. Aksi ini digelar untuk merawat ingatan sekaligus upaya untuk memenuhi hak korban yang hingga kini belum sepenuhnya didapat. Hak atas keadilan juga kan ada 4 hak paling tidak yang perlu kita perhatikan dari hak korban itu. Yang pertama adalah hak kebenaran, kemudian hak keadilan, hak pemulihan, dan yang terakhir tentunya ini juga perlu kita tekankan, hak untuk tidak berulang kembali kejadian seperti ini, begitu Mas. Rentetan peristiwa Mei 98 merupakan salah satu momen terkelam bangsa Indonesia. Namun, dari peristiwa itu pula lahir demokratisasi. Menapak tilas perjalanan Mei 98 adalah untuk menjaga demokrasi sekaligus mencegah terulangnya kembali kerusuhan massal yang memakan korban jiwa. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta. Selamat malam dan selamat datang di Slamki Podcast. Nah, jadi hari ini kami akan membahas peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, yaitu kerusuhan Mei di 1998. Tepatnya di kota Solo. Nah, jadi kita punya tamu istimewa nih, yang dimana tamu ini tuh saksi bisu dari kejadian di saat itu. Nah, tamunya itu adalah Bu Ruri. Jadi kalau dari informasi yang saya tahu, warung es ini tuh memang berdiri pada saat zaman reformasi, dan karena istilah reformasi menjadi istilah yang tren juga pada saat itu, makanya warung ini dinamakan es reformasi. Nah, lalu juga nama menu-menu di warung ini juga sangat-sangat unik. Contohnya seperti seperti es revolusi, es reformasi, juga es huru hara, dan lain-lainnya. Nah, jadi agar kita bisa mengetahui lebih dalam lagi, kita langsung tanya aja ke narasumber yang ada di depan kita. Oke, sebelumnya selamat malam Bu Ruri. Yang pertama itu bisa diceritakan nggak bagaimana suasana pada saat kerusuhan Mei 1998 itu? Itu kejadiannya kan waktu presiden keberapa ya Pak Harto itu kan diminta lengser dari mahasiswa. Ya. Kan demo DPR MPR untuk minta Presiden Soeharto itu lengser. Lah itu Solo kan salah satu barometernya Indonesia dalam hal kayak gini nih. Jadi Jakarta bergerak, Solo bergerak, mahasiswa sini. Itu mulainya sepertinya dari UMS, karena kan kampusnya dari UMS, jalannya kan Slamet Riyadi arah ke Balai Kota. Saat itu saya masih SMA kelas 2. Jadi kabarnya belum tahunya setelah siang. Karena belum tahu rombongan sampai mana, maksudnya yang demo itu sampai mana belum tahu. Waktu siang sekitar jam 12-an kan semua dipulangkan. Iya. Dengan pemikiran untuk keamanan, karena memang waktu saya pulang itu sampai rumah ternyata sudah terjadi kerusuhan toko yang di Slamet Riyadi itu sudah banyak yang dipecah. Dulu itu waktu depan view hotel itu kan dulu ada swalayan. Nah, itu dulu SE namanya. Itu sudah dijarah, sudah dipecah. Kemudian Kurnia Kasih Motor yang saat ini masih itu dulu dipecah, motor ada yang dijarah.
pembakaran yang banyak seperti itu. Saya sampai rumah itu saya kan rumahnya di daerah Purwosari. Iya, Bu. Jadi saya tahu di Diamond, rumah makan Diamond itu juga sudah, padahal udah di kancing depan itu, tapi jadi enggak tahu mereka bawa kayak kayu besar gitu loh, bisa untuk mecah pintunya itu. Jadi rombongan memang berjalan, jadi kerusuhannya itu hampir semua yang di pinggir jalan itu kena. Ya lemparan batu, ya bakar-bakaran itu. Sampai saudara itu ada yang di belakang Balai Kota LP. Iya. Itu kan sana juga, jadi entah sudah jadi satu kan kemungkinan. Itu penjahatnya di sana itu bisa keluar semua. Jadi di sana itu lebih mencekam, ya sama-sama mencekam karena belakangnya itu kan PM toh, Yeah, polisi militer. Nah itu semua kan jaga di situ karena penjahat banyak yang keluar. Jadi di kampung itu tembak-tembakan bener. Karena penjahat banyak yang keluar itu di sana lebih mencekam. Jadi bener-bener mereka ndak keluar karena itu kejar-kejaran seperti itu yang di belakang LP itu, Lambakan Masyarakat. Kan dekat Balai Kota itu. Iya. Tapi kalau yang untuk dijarah sendiri itu hanya terkait etnis tertentu saja atau keseluruhan yang ke toko-toko seperti itu? Akhirnya keseluruhan ya. Kalau SE kemudian rumah makan Orion itu yang diambil tidak hanya makanan, itu sampai kulkas, sampai alat dapur itu diambil pakai becak. Berarti Itu banyak. Kemudian dulu ada sinar baru itu sampingnya Orient yang sekarang nggak kepakai buat nongkrong anak-anak sekarang itu tuh dulu swalayan juga kan, ya itu diambil. Jadi mereka tuh jarahnya itu sudah seandainya Pepsodent 1 kardus dia bawa pulang gitu pakaian udah bawa karung, udah kardus semua, yang maksudnya yang berani loh, yang berani mereka sudah menjarah semua. Karena saya tahu sendiri ada yang bawa kardus, yang lewat kampung, kantor-kantor di situ kan banyak bank. Itu semua sudah pada keluar cari keamanan sendiri-sendiri, sepatu udah dipegang tangan gitu sambil lari cari keamanan buat sendiri-sendiri. Ya, semua seperti itu. Jadi ya etnis memang iya, cuma karena kerusuhannya udah bareng, jadi udah merata semua, hampir semua yang ada toko, iya kayak gitu akhirnya. Jadi kalau menurut Ibu sendiri ya, yang bikin semua itu mahasiswa atau warga-warga yang turun ke jalan itu karena barang mahal atau karena politik atau karena mereka ini terdesak kalau sampai mereka mau menjarah semuanya? Ya karena keadaannya akhirnya kan jadi kayak terbentuk karena keadaan sebenarnya ya ndak sulit banget gitu loh. Cuma karena beberapa orang kan karena kebakar-bakaran gitu sudah tidak terkontrol, jadi mereka sebenarnya cari bukan karena tidak ada makanan mereka menjarah gitu loh, tapi karena keadaan udah sangat chaos gitu, jadi mereka untuk keamanan mereka sendiri kalau tidak mereka simpen, mereka nanti bisa jual gitu loh. Jadi bukan karena menjarahnya, bukan karena kita tidak bisa makan kemudian diambil, enggak, jadi mencari keuntungan sendiri-sendiri akhirnya karena keadaan yang benar-benar chaos kayak gitu. Itu bakaran itu hampir 2 hari. Hari kedua itu baru padam. Terus pada saat itu tuh pihak kepolisian itu tidak melakukan pergerakan apa? Pasti ini melakukan pergerakan sih, tapi karena masanya lebih banyak. Berarti kalah gitu Bu ya? Ya itu lebih kalah, itu sampai malam ya ada Purwosari waktu malam itu depan Kurnia Kasih Motor itu teman ada yang di situ itu tembak-tembakan. Karena apa ya, penjaraan motor. Iya ya. Kan di situ itu saksi bisu sekarang masih ada gitu loh. Waktu dulu itu masih zamannya Tiger awal-awalan. Iya. Itu mereka bisa ngambil motor, cari keuntungan sendiri-sendiri lah akhirnya gitu. Lalu kalau dari pengamatan Ibu sendiri sebagai warga biasa gitu ya, apa sih yang bikin orang waktu akhirnya marah dan juga turun ke jalan gitu loh? Jadi kalau itu sebenarnya dari kenaikan harga, krisis ekonomi itu awalnya. Krismon itu pergerakannya kan karena Presiden Soeharto, mahasiswa meminta Presiden Soeharto turun itu. Jadi sana juga chaos, akhirnya
yang kota-kota besar lainnya juga ikut chaos seperti itu. Akhirnya terjadi kerusuhannya di situ. Jadi kerusuhannya bukan karena apa ya? Ya karena memang ingin pemerintahan itu turun gitu. Iya. Akhirnya kan chaos, kalau dulu kan sampai berapa puluh tahun, 30 tahun kan nggak bisa betul, turun. 30 Iya. tahun. 32 tahun. 2 itu. tahun lama kan. Setelah itu kan bisa 5 tahun. Nah, dulu kan enggak. Lah itu untuk menjatuhkan itu kerusuhannya ya karena itu MPR mahasiswa ke gedung MPR DPR itu kemudian ya baku hantam masih kayak gitu, sudah tembakan kayak gitu sudah tahulah ya, seperti itu. Kota-kota besar banyak jadi banyak yang terjadi. Jadi gara-gara kerusuhan itu tuh semua seluruh kota Solo ini jadi lumpuh berarti dari Ya. Perdagangannya benar-benar lumpuh kalau itu. Itu hari kedua pembakaran itu saya kan sempat keluar dengan ibu sampai Purwosari, itu saya jalan lagi lihat itu masih panas, masih membara gitu loh. Maksudnya kayu-kayu gitu masih panas belum. tapi masih ada kerusuhannya gitu. Kerusuhannya sudah berkurang karena kan sudah diantisipasi kan. Ya. Tapi kan yang terjadi sampai ke balik kota kita nggak tahu sih. Cuma ada temen yang rumahnya itu di daerah Juruk sana itu sampai dulu dia distributornya era apa gitu, sampai padahal ada 2 pagar loh. Jadi pagar 1, pagar 2 itu sampai semua dijarah semua. Jelas, jadi kalau menurut ibu nih ya, dari kerusuhan itu dampak bagi ibu sendiri dan juga terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya itu gimana Bu? Dampaknya sangat terasa. Saat itu ibu belum buka warung es, dulu catering. Iya, catering kantor-kantor. Nah saat itu otomatis kantor semua berhenti. Tidak hanya 1 hari, 2 hari. Gitu, hampir 1 bulanan lah, 1 bulanan lebih. Dan harga kan otomatis naik semua. Betul, karena tidak ada barang kan. Jadi sedangkan untuk catering itu untuk menaikkan harga harus pengajuan proposal naik harga. Nah kayak gitu, padahal untuk proposal naik harga butuh waktu 1 minggu untuk ACC dari atasan sampai bawah. Kayak gitu. Jadinya mau tidak mau tombok terus. Keadaannya seperti itu ya. Perekonomian hampir mati memang saat itu, benar-benar lumpuh gitu loh. Jadi memang itu perjuangan keras untuk bisa bangkit lagi seperti ini itu sudah lebih baik, sudah sangat baik lah dibandingkan dulu. Nah, setelah kejadian yang begitu Chaos itu ya, apakah ada perubahan yang signifikan dalam ekonomi Solo itu, Bu? Perubahan Ada sih, cuma butuh waktu untuk pemulihannya hampir 1 tahun lebih. Karena itu yang terbakar, kalau yang saya tahu yang besar-besar ya, yang Matahari Singosaren itu terbakar, benar-benar terbakar. Sinar Baru itu, terus beberapa rumah makan, terus hampir menyeluruh kalau di kota Solo. Tapi yang inti yang di Slamet Riyadi, karena pergerakannya di daerah Slamet Riyadi. Tuh pemulihannya ya ada pemulihan, tapi bangkitnya agak lama karena barang nggak ada. Pasar belum pulih seperti semula. Harga-harga juga masih naik turun kan, nggak gitu. Jadi memang benar-benar chaos kalau saat itu. Tapi kalau dampak dari kerusuhan itu apa hanya mencakup di sekitar pusat kota atau desa-desa juga? Kalau terkena pedesaan enggak tahu ya, karena enggak begitu kalau di daerah pedesaan. Cuma kalau di Solo benar-benar yang saya tahu iya mati, kayak kota mati selama 2 hari itu benar-benar kayak kota mati gitu. Teman saya dulu ya, teman Ursulin tuh yang punya distributornya New Era tuh sampai, jadi semua barang yang dijarah itu dulu ada pasar Kelitian. Oh iya, pasar Kelitian. Setelah dia kan pindah ke Bali, karena banyak, hampir separuh siswa Ursulin itu semua pindah ke Bali, yang dia merasa amannya di sana. Sampai nanti kalau mau balik lagi ke Ursul boleh, sampai boleh balik lagi karena keadaan seperti itu.
Itu dia menemukan kan tempatnya kakaknya itu ada tape yang model besar kayak gitu, yang dulu ada CD, VCD yang tumpuk-tumpuk gitu sama CD semua udah ada nama-namanya. Itu dia nemuan di kelitian itu. Jadi semua yang dijarah itu ada di situ gitu loh kan, memang apa ya? Ya semua itu kejahatan karena keadaan kan. Iya, betul. Iya. Nggak ada pikiran untuk menjarah karena keadaannya seperti itu. Orang yang biasa menjarah jadi menjarah sampai pakaian yang Pepsodent, yang mie ya gitu, ada yang motor gitu. Lah untuk pemulihannya kan agak lama juga. Untuk mau diurus secara polisi, saksinya siapa? Nggak ada. Betul, ya. Karena chaos sekali gitu. Itu waktu di Sinar Baru itu Orien itu sampai saksi yang saya dengar yang mereka bercerita itu sampai mereka bisa mbak kulkas di bawah beca, nggak ada yang bisa ngentiin ya gitu. Kalau di daerah pedesaan nggak begitu tahu, cuma yang bayangan maksudnya waktu saya kejadian itu memang apalagi yang 2 hari itu tuh tanggal berapa ya kok saya lupa, awal-awal kok kelihatannya itu awal-awal itu bener-bener 2 hari itu kota mati, gelap karena kan terbakar semua. Iya, secara otomatis mati karena kebakaran semua. Itu gelap. Hari kedua itu masih saya jalan dari Purwosari ya pengen lihat. Itu masih bener-bener hangat, masih kayu yang hangat yang jadi akhirnya orang jadi lihat keadaan kota kan jadinya. Tapi waktu malamnya bener-bener mati, gelap gulita di mana-mana, nggak bisa kemana-mana bener. Terus suasananya juga sunyi gitu ya? Sunyi sekali, udah bener-bener gelap, mau kemana-mana nggak bisa. Karena otomatis jalan semua ditutup. Ya. Perkampungan ditutup karena untuk lewat itu kan perkampungan ditutup. Yang di daerah balai kota nggak tahu lagi seperti apa. Tuh Pak, yang saya tahu yang para penjahat itu bisa keluar semua, nggak tahu caranya gimana. Itu polisi, PM semua turun, semua mereka masuk kampung, mereka sampai nembaki, sampai ngejar kayak gitu kan. Nggak tahu yang di sana per daerah kan beda-beda, tapi yang kebakaran yang saya tahu di lingkungan saya itu sama Matahari Singosaren itu juga banyak yang dibakar itu. Nggak tahu anunya apa ya, cuma ada yang dia cuma ikut-ikutan, ada yang nggak gitu-gitu, tapi benar-benar chaos gitu. Nah, terus kalau di hari kerusuhan terjadi waktu itu, ibu kan seorang siswi ya. Siswi. Nah, bisa diceritakan nggak suasana saat itu dan apa aja yang ibu lihat? Ya itu waktu saya lihat itu pulang sekolah itu rombongan belum sampai, yang unjuk rasa belum sampai di daerah Purwosari. Tapi nggak tahu di daerah mana. Cuma waktu pulang, kemudian saya keluar itu di daerah Diamond, rumah makan Diamond itu kan. Saya kalau ke rumah makan Diamond daerah Kasibut cuma jalan itu udah sampai situ, sudah mereka pecahin kaca yang depan itu tuh, termasuk kuat itu kacanya itu pakai kayu, nggak pecah itu. Diamond yang depan yang ada Selamat Riyadi sampai sekarang itu jadi pakai apa ya, nggak tahu orangnya dari mana, jadi pakai kayu bisa nggak pecah sama sekali. Kalau itu yang saya lihat waktu pulang sekolah ya itu, dan semuanya setelah itu kan sorenya saya mau keluar sudah gelap sekali. Hari kedua baru saya muter dan jalan, nggak bisa motoran, jalan untuk melihat keadaan gitu. Tapi ya masih chaos, masih kebakaran masih terasa. Tapi kalau kayak pembunuhan gitu apa sampai ada di jalan-jalan apa gimana? Pembunuhan nih, saya kalau pembunuhan lupa. Cuma Mami nek zaman reformasi kayak apa terjadi pembunuhan bareng, nggak tahu kayak ada nggak ya penjara. Ada pemerkosaan ada. Oh iya. Ada. Nah itu apa? Trisakti. Iya, maksudnya yang di sini, yang di sini Surakarta. banyak. Oh, banyak juga. Jadi sasaran. Mirip seperti di Jakarta juga ya? Ya, sama-sama. Itu sama yang kantor-kantoran pada lari semua itu. Jadi waktu saya pulang sekolah itu mereka yang kantoran
udah bawa tas, sepatunya ditenteng, pokoknya dia nggak tahu mau kemana, pokoknya keluar dulu dari kantor karena udah dikepung gitu ya? Ya, udah dikepung. Nggak tahu yang ngepung dari mana. Saat itu kan cuma tahunya chaos, bener-bener chaos sekali gitu. Apalagi. Jadi pas ibu masih jadi pelajar itu kan pulang dan melihat jadi kayak penjarahan atau enggak pemerkosaan dan pembunuhan, nah itu dilakukan secara berkelompok atau sendiri-sendiri gitu, misal kayak dia ngejarah kelompok gini, terutama misal Alfamart tuh ngejarah berkelompok 10 orang 20 orang ngejarah semua atau bukan, kalau apa ya, mereka benernya enggak kenal, jadi bukan maksudnya satu kelompok gitu, satu organisasi gitu kan, apa satu mahasiswa atau apa, enggak, mereka banyak jadi sama-sama nggak kenal, cuma ikut-ikutan. Jadi tapi banyak, 20-an lebih, karena dulu tuh di Sinar Baru itu besar sekali, dulu yang paling besar kan Sinar Baru itu, sekarang di Tongkrongan itu jadi bukan satu kayak kalau sekarang kayak rombongan ini terusan menyerang Alfa, itu enggak, jadi memang benar pribadi lepas pribadi, cuma karena bersamaan, jarahnya itu bersamaan, enggak gitu, jadi ya sama-sama nggak kenal. Tapi saya lihat yang bawa karung pakaian, yang bawa Pepsodent, yang masih pak-pakan kotak kardus besar gitu, yang pokoknya mereka dapatnya apa diambil, ada yang gitu. Ya ada yang akhirnya urusan polisi ada, tapi ada yang banyak yang enggak akhirnya kan. Adanya seperti itu. Tapi kalau yang pas dulu yang ibu pernah nggak ngeliat kayak ada terjadi pembunuhan gitu di depan mata ibu langsung? Oh enggak, kalau itu enggak. Kalau itu cuma berita-berita yang karena yang dulu kan masalahnya etnis juga kan itu. Dulu makanya kalau yang mereka punya toko atau pribumi gitu kan, mereka tulisannya pro reformasi supaya aman, supaya nggak diserang. Oh berarti ini pribumi gitu dulu masalahnya itu. Jadi yang ibu lihat tuh cuman pas penjarahan itu aja? Penjarahan, kebakaran, sama kerusuhannya itu tembak-tembakan malam itu depan Purwosari itu, karena mau ada yang ambil motor itu. Jadi gelap tapi kan nggak kelihatan, akhirnya pasti ada sasaran salah. Salah sasaran pasti ada, itu memang ada. Ya itu yang saya lihat itu. Kalau waktu pembunuhan kayak gitu enggak tahu, cuma kan korbannya banyak karena gedung yang terbakar masih ada di dalam kayak gitu, belum sampai keluar kayak gitu. Seperti itu korbannya. Kalau pelecehan seksual ya ada sih, cuma saya maksudnya memorinya di mana gitu enggak begitu. Tapi pernah nggak ada temen sekolahnya ibu yang jadi korban, kayak misal dia punya toko di Jara, atau nggak dia pernah dilecehkan atau diperlakukan secara kalau di Jara yang saya tahu ya itu teman saya sendiri itu yang di namanya daerah Warung Pelem apa mana ya itu, saya lupa. Itu di Jara bener-bener karena dia distributor sandal New Era itu, dari produksinya, dari barangnya, dari semua kekayaannya, pribadinya itu kan orang otomatis pergi langsung orang aja. Nah itu udah semua habis yoan, kan padahal saya tahu dia tuh pintunya dua lapis gitu. Iya, 2 lapis. Tapi tetap bisa didobrak. Bisa hilang semua. Mereka semua mencari aman, mereka langsung keluar dari Solo semua. Yang merasa nggak aman langsung keluar Solo, kan udah nggak mikir barang kan. Pulang-pulang kan. Ya itu. Kalau yang saya tahu teman-teman saya itu hampir separuh itu perginya mereka cari aman ke Bali. Ada yang keluar negeri juga ada, cuma kebanyakan ke Bali. Itu sampai beberapa tadi kelas 1 sampai kelas 2. Jadi kelas 2 mereka baru balik lagi. Boleh balik lagi ke sekolahan. Jadi setelah kerusuhan itu, jadi anak sekolah kalau yang negeri mungkin nggak apa-apa ya. Kalau yang negeri aku nggak begitu tahu. Cuma yang swasta ini yang ursu kan juga banyak yang non pribumi itu
Yang merasa aman silahkan masuk. Yang nggak merasa aman nggak masuk nggak apa-apa. Kalau nggak punya seragam itu kan seragam udah hilang semua sama. Boleh masuk tanpa seragam. Jadi yang nggak punya seragam mereka merasa aman silahkan masuk ya. Tapi seragamnya karena benar-benar udah dijarah. Tapi kalau kayak dari efek kerusuhan tadi itu ngasih dampak trauma tersendiri nggak bagi Ibu? Ya jadi ya ada memorinya. Kalau temen memang ada dampaknya, itu dampak traumanya ada. Teman saya itu sampai apa ya, keramaian gitu agak takut kayak gitu karena tahu kejadiannya. Kemudian kan dia memang Chinese kan, jadi non pribumi. Jadi ya traumanya dia masih ke bawah waktu dia kan balik lagi kelas 2 sampai kelas 3 tuh. Sekarang enggak di sini. Oh, di sini. Sekarang udah pindah di Amerika. Otomatis dia trauma tersendiri kan. Jadi cari aman sekeluarga pindah sana semua akhirnya gitu. Traumanya pasti ada. Itu banyak yang trauma, cuma belum terasa. Kalau dulu kan enggak seperti saat ini. Trauma kayak gitu. Apa gitu? Ini. Teman. Kalau dari sudut pandang Ibu nih, apa sih dampak? Bentar Bu. Coba di sini. Nah, ini deh terkait warung es reformasi tadi. Boleh diceritakan nggak kenapa nama itu bisa dibuat atau ada maknanya gitu? Kalau dibuatnya kan karena krisis moneter dan kerusuhan itu di bulan Mei 98. Kemudian dulu Ibu Katernya kemudian buka warung kecil dulu di ruko depan shelter itu yang saya juga lihat ya deket apa? Kalau sekarang lapangan tembak itu ya. Ruko-ruko itu dulu di situ cuma satu meja gini. Kenapa namanya reformasi? Ya terinspirasi dari pro reformasi kan belum ada nama yang seperti itu, kita ambil nama reformasi itu. Kemudian zaman dulu itu belum ada es yang warna biru. Belum ada Pepsi Blue, belum ada. Itu kan kita bikin karena reformasi kan perubahan kan. Nah kita bikin es warnanya biru. Kemudian kita ambil dari nama-nama yang dulu ada es unjuk rasa itu ada. Jadi nama-namanya memang nama-nama seperti reformasi, huru hara sampai sekarang masih ada. Unjuk rasa dulu ada. Kemudian KKN kayak gitu kan nama-nama waktu reformasi. Kalau sekarang ada koalisi kayak gitu-gitu. Itu tambah-tambahan. Itu awalnya kita buka reformasi di situ karena tulisan pro reformasi gitu. Alasannya itu, dan esnya jadi biru. Saat itu belum ada es yang warna biru, biasanya kan es warna merah, kuning, coklat, hijau gitu. Jadi kita buat es biru reformasi. Es reformasi yang udah digambar itu pertama kali munculnya itu idenya. Perubahan reformasi dan perubahan, jadi kita bikin es warna biru. Jadi pas warung ini langsung buka gitu, langsung rame gitu ya? Ya nggak langsung, cuma memang sejak dulu pelanggannya itu anak SMA. Ya, jadi dulu cuma satu meja atau dua meja gini. Jadi memang cuma di tenda kecil. Itu dulu di kita SMA 4 kan. Dulu SMA 4, kemudian nggak tahu batik itu hampir SMA di Solo itu sebenarnya ada. Jadi mereka bawa teman. Jadi sampai sekarang pelanggan untuk anak-anak SMA masih tetap ada gitu loh. Jadi kayak apa ya, kalau orang kayak orang MLM itu loh, ketok tular kalau orang Jawa bilang. Seandainya masih dari dulu, kalau yang ini ada yang dulu anak-anak asrama, mereka masih SD. Masuk SMP, mereka kan main tahu reformasi, ngajak temen yang SMP. Mereka dari SMP mereka ke SMA, temannya udah ganti lagi kan. Ngajak lagi temen yang SMA, sedangkan yang ini kan ada yang di SMA 4, ada yang di Batik 1, ada yang di SMA 3. Mereka bawa temen-temen lagi. Gitu. Jadi gara-gara yang terus
itu apa ya? Ini tempatnya mulai berkembang gitu ya. Ya, memang dulu image-nya dari dulu kan Revo tempatnya anak muda gitu loh. Iya. Maksudnya teman-teman SMA gitu. Biasanya rombongan-rombongan SMA dulu memang banyak gitu. Ini masih ada yang dekat-dekat sini, ada mereka rapat OSIS kayak gitu-gitu, bisa sepanjang ini 30 orang kayak gitu. Ya hanya kayak gitu. Tapi memang dulu waktu di shelter itu karena yang nongkrong dulu kan sekolah pulangnya jam 1, jam 2. Iya. Jadi mereka bisa pulang sekolah bisa nongkrong dulu baru pulang kan. Kalau sekarang kan pulangnya sore kan jam 4 kan. Iya. Jadi jarang anak sekolah nongkrong. Mereka kesininya biasanya jam 5 lebih kalau mau rapat kayak gitu. Dulu tuh banyaknya jadi pulang jam 1 kebanyakan kan anak-anak berseragam semua. Sampai ada orang tua yang bilang, "Bu, ini orang tua boleh beli ya?" Karena mereka image-nya kok ini anak-anak muda semua kayak gitu. Ceritanya seperti itu sampai sekarang. Nah, saya juga banyak nih kadang ngeliat artikel-artikel tentang warung ini di Google kan. Itu tuh asalnya dari mahasiswa yang nggak pernah wawancara apa Ya, gimana? ada yang banyak sih. Dulu waktu saya pernah buka di Tipes juga ada anak mahasiswa, ada SMA. Kalau yang selama di sini itu sudah 3 atau 4 orang ya. Dulu yang bikinin menu yang pink itu bukan yang hijau itu anak SMK 6 bagian marketing. Jadi mereka buatin, kemudian dia bikinin TikToknya, minta foto-fotonya buat diunggah di IG gitu. Jadi secara penjualannya mereka nyoba di sini 3 bulan atau berapa bulan. Kemudian kemarin baru aja ada teman-teman dari UMS untuk kewirausahaan. Jadi mereka juga wawancara tentang usaha, kemudian bikin basar. Kapan Juni atau kapan mau bikin basar, mau jual produknya kita gitu. Kemudian ada yang Mbak siapa itu dari Univet itu ya wawancaranya tentang sejarah itu. Sejarah ternyata tentang sejarahnya bukan sejarah Revonya tapi reformasinya itu teman dari Univet itu ada. Memang beberapa dari dulu banyak sih yang tanya-tanya gitu buat sumber tugas, entah kewirausahaan, entah tugas akhir, entah ujian kayak gitu. Nah, ini buat pertanyaan terakhir ya. Ini nilai atau warisan apa yang Ibu mau kasih buat anak-anak muda atau generasi muda agar kejadian seperti Mei 1998 itu nggak terulang kembali mungkin tahun ini atau saat tahun depan gitu. Tahun-tahun sebelumnya jangan terjadi lagi. Sudah tidak akan terjadi lagi. Bisa sih itu terjadi lagi. Tapi kelihatannya sudah tidak dulu ya. Kalau dulu itu lebih nggak loyal sih, cuma lebih kalau sekarang lebih terbuka, kalau dulu kan enggak. Jadi itu pertama kali mahasiswa benar-benar berani turun ke jalan seperti itu. Jadi memang kalau anak muda sekarang ya harus tahu tentang keadaan kota Solo, entah negara, tahu kenapa. Jadi seandainya terjadi kerusuhan atau terjadi berita, kita harus tahu ini hoak atau enggak. Karena kalau sekarang mau tidak mau banyak hoak kan, kita bisa lihat kayak gitu. Jadi benar-benar harus tahu ini beritanya betul apa enggak, efeknya seperti apa. Kalau terjadi seandainya saya ikut kerusuhan, dampaknya ke saya apa, ke keluarga apa, kayak gitu. Dan sebenarnya juga harus tahu ini terjadi karena apa. Demonya boleh ikut demo, enggak apa-apa, cuma kita harus tahu demonya mengarah ke siapa, hasilnya seperti apa. Kalau mau mengawal ya memang harus mengawal dari awal gitu loh. Jadinya kita tahu alasannya, tujuannya, dan hasilnya seperti apa. Dan kalau terjadi kayak dulu harus rewind lagi, karena kan memang kayak Trisakti sampai hilang kan, gitu sampai sekarang nggak ketemu. Gitu. Nah guys, jadi sepertinya kita sudah sampai di penghujung podcast pada malam hari ini. Dan juga terima kasih banyak buat Bu Ruri tadi ya. Iya. Terima kasih banyak sudah
berbagi pengalaman dan menceritakan terkait kerusuhan yang terjadi di tahun tersebut. Nah, lalu juga kita banyak belajar dari kisah beliau sendiri ya. Kita belajar tentang sejarah bukan hanya tentang tanggal dan peristiwa, tapi juga tentang manusia, perjuangan dan harapan di tengah kekerasan, kerusuhan, dan juga kekacauan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk terus belajar dari masa lalu, dan mari kita jaga Indonesia bersama. Sekian dari saya dan terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam dan selamat datang di podcast kami yaitu Slamski Podcast. Nah, jadi pada malam hari ini kami akan bahas peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang tepatnya berada di kota Surakarta. Nah, di depan kami sendiri kami sudah berada di depan narasumber kami yaitu Bu Yeti, dan dia sendiri adalah saksi bisu terkait peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang dimana ibu ini di saat kerusuhan terjadi berada di Pasar Legi. Nah, agar kita bisa mengetahui lebih dalam lagi, langsung saja kita tanya langsung ke narasumber yang ada di depan kita. Oke, selamat malam Bu Yati. Boleh diceritakan nggak bagaimana kejadian Ibu pada waktu di mana Ibu jalan? Saya ada di Jalan Sabang, Ya, di Jalan utara Sabang. Pasar Legi. Bagaimana suasana pada saat itu? Pada saat Di kerusuhan? saat kerusuhan tahun Ya. 98, yang saya lihat, yang saya tahu, tapi saya nggak dari awal ya, kalau itu masalah politik saya tidak tahu, tapi tahunya ada kerusuhan, itu bakar-bakaran. Kebetulan toko yang dibakar itu namanya Ratu Luwes. Iya. Ratu Luwes utara Pasar Legi itu dibakar. Itu masih banyak karyawan, ada yang meninggal. Yang meninggal itu bukan yang karyawan, tapi yang penjara. Yang penjara itu banyak meninggal. Berapa orangnya nggak tahu, yang ada mungkin dari 10 lebih ada. Terus itu waktu itu mencekam sekali karena memang saya lihat kan depan rumah saya. Jadi saya takut kan, udah api itu udah gelap, udah sampai ini, terus ya kebanyakan ada yang pakai itu nggak bisa pakai untuk pemadam, itu udah nggak bisa. Tapi alhamdulillah ada angin jadi nggak ke rumah saya tapi ke sana ke atas itu. Masalah itu yang tahun 98 kebakaran bakar-bakaran ya. Terus kalau itu ada yang jarah banyak gitu loh. Ada yang bawa sofa, ada yang bawa yaitu yang meninggal itu yang di jarah Ratu Luwes itu kebanyakan ini meninggal itu yang berdarah, bukan karyawan. Saya kurang tahu, tapi ya kan saya sendiri kan takut ya. Ya selama itu saya banyak orang Cina ya, orang Tionghoa yang ya mungkin takut keluar kan gitu loh. Ya kita ada yang diselamatin, ada yang selama berapa 1 minggu ada mungkin lebih, itu semua jalan-jalan ditutup semua. Jadi kita dengan warga bikin dapur umum kayak gitulah. Ya kalau dampak ke ekonomi ya susah, semua tutup kecuali toko yang Jawa aja yang ini. Berarti kota Solo saat itu benar-benar pergerakan mencekam ya, mencekam sekali waktu itu. Nah, terus kalau dari pengamatan Ibu sebagai warga biasa, apa sih yang bikin orang waktu itu akhirnya marah dan turun ke jalan? Ya masalah itu turun di jalan sampai bakar-bakaran itu ya mungkin karena ya kan mau ada reformasi atau apa ya itu ya reformasi. Ya jelasnya kalau politik saya nggak tahu. Nggak jelas yang kalau masalah usulan politik atau itu reformasi itu melancarkan Pak Harto kalau nggak salah seperti itu gitu. Nah, setelah kejadian itu apakah ada perubahan signifikan yang drastis di kota Solo? Ada masalah kayak ekonomi, kalau kita belanja cari ini ya. Ada yang buka, ada yang enggak, kebanyakan toko yang Jawa. Berarti banyak yang tutup gitu. Banyak yang tutup itu. Yang saya tahu, yang saya lihat itu. Terus kalau pas di hari kerusuhan terjadi itu Ibu sedang apa dan di rumah? Suasana saat itu gimana? Mencekam sekali.
Dan itu depan rumah sebelahnya kan gereja. Iya. Ya alhamdulillah gereja aman, tapi ya ada yang jarah juga itu Di gereja. gerejanya juga itu, Bu? Gerejanya dijarah, ada yang ngambil, ada yang dijarah. Tapi namanya gelap ya, siapa orang mondar-mandir nggak tahu. Kejarah juga sebelah. Berarti Ibu tetap di rumah ya saat Di rumah nggak kemana-mana. Lihat api kayak gitu ya takut banget. Udah ngeri pokoknya. Ibu waktu itu umur berapa Bu pas saat itu? Itu 98 umur berapa? Saya sekarang kan udah 67. Udah lulus dari kuliah apa Sudah punya Oh, anak. iya. Udah punya anak, udah. Iya. Lagi Sat. Bagaimana dampak terhadap kehidupan Ibu setelah terjadinya peristiwa kerusuhan Mei itu, Bu? Dampak ke ekonomi. Ya, ekonomi, kehidupan setelah kejadian itu. Ya karena suaminya orang pensiun ya masalah kalau paling ekonomi ya susahnya mau beli sembako itu. Beli sembako itu yang agak ya susah lah gitu loh. Terkait di lingkungan Ibu sendiri waktu itu sangat parah atau berbeda dengan tempat-tempat lainnya Bu? Kalau tempat saya sih biasa kan, semuanya gimana orang Jawa semua. Jadi enggak ya. Berarti masih aman-aman ya, Bu? Aman. Kalau tempat saya yang enggak aman itu toko-toko itu. Toko-toko itu yang dibakar-bakar itu. Berarti kalau tempat Ibu tuh Aman. bukan daerah-daerah minoritas Aman ya? lah, kita malah menolong lah. Menolong ya? Kita menolong dengan orang yang lagi susah kayak gitu, kita ada yang saya tolong. Kebetulan ada dekat saya kan ada pasar tuh. Jadi ada orang Tionghoa yang saya selamatkan itu di dalam pasar bener-bener gelap. Gelap enggak ada lampu, ya kita kasih makan, kasih ini gitu loh. Tetap membantu ya? Ya bantu, namanya orang kan kita harus bantu. Gimana, Pak? Terus terkait kalau dari sudut pandang Ibu sendiri tuh apa sih dampak yang paling terasa terhadap masyarakat atau Ibu sendiri? Dampaknya. Iya, yang paling terasa Bu. Dampaknya ya gimana dampaknya ya masalah ya ekonomi itu, terus toko-toko pada tutup. Yang kasihan ya yang karyawan-karyawan itu yang pada bekerja di toko-toko terus libur kan. Iya. Itu. Nah ini yang terakhir Bu, agar kejadian Mei 1998 tidak terulang lagi tuh apa sih yang bisa Ibu katakan gitu atau yang bisa Ibu berikan lah? Ya semoga tidak terjadi lagi seperti tahun 98. Semoga di negeri kita ini semoga aman, semoga tentram, ya saling saling mendukung dan saling tolong menolong. Terus jangan sampai ada terjadi kerusuhan lagi itu ya. Semoga pemimpin kita yang baik, lebih baik dari yang sebelumnya. Insya Allah seperti itu yang harapan saya, harapan adik-adik semua kan, begitu kan? Ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktu untuk mewawancarai Sikat ini. Sama-sama. Semoga adik-adik pesan Ibu, semoga sekolahnya makin lancar, pintar, sukses untuk kedepannya. Amin. Nomor 1, mengikuti pelaturan sekolahan. Ya. Pelaturan sekolah bagaimana, anjuran sekolah bagaimana, taati. Ya, itu aja. Untuk masa depan. Ya. Oke, cukup sekian wawancara kami. Dan semoga pada akhirnya seluruh peristiwa ini dapat menjadi hal yang dapat kita kenang dan semoga tidak terulang lagi untuk kedepannya. Terima kasih.